Sekarang jalan-jalan di Nazaret. Ini kota Nazaret. Ya. Ya, yang di Instagram, Facebook, sekarang kita ada di Nazaret. Jin, masih ingat ya Jin waktu itu? Nazaret. Oke. Kita sekarang menuju yang diperkirakan bekas rumah Maria. Nah, yang dapat kunjungan dari Gabriel. Nah, itu gerejanya kelihatan. Nah, itu gereja terbesar di daerah Timur Tengah ini. Besar sekali. Nah, di gereja ini nanti kita akan melihat lukisan pahatan Bunda Maria dari berbagai macam bangsa. Nah, nanti kita lihat Maria dari Indonesia. Pakai kebaya. Ada Maria dari Afrika, dari Tiongkok, dari Jepang, dari mana-mana. Nah. Iya, loh sinyalnya jangan, Tuhan tolong jangan hilang-hilang sinyalnya ini. Oh, Jerias sudah jauh loh. Woi, jalan cepat, Jerias sudah jauh di depan. Ini kota Nazaret. Nah, ini hampir 100% itu orang Arab, tapi Arab yang Kristen. Itu rombongan Indonesia. Nanti pulangnya aja, ke lewat sini lagi. Ya nanti pulangnya saya lewat sini lagi. Halo. Iya, yeah, thank you. Ya, lihat tuh. Ini jus delima seger. Lihat tuh. Iya. Delima. Iya. Delima ya. Iya. Halo. Fine, thank you. Iya. Atas kanan, Bu. Iya. Oh ya, kok bisa membawa 3? Oh, makanya untung. Iya, takutnya kayak kemarin itu. Iya ya, betul. Nah, sekarang kita mulai memasuki kompleks Gereja Maria. Baik. Gereja Kabar Baik. Karena di sini Maria mendapat kunjungan dari Gabriel. Nah, dipanggil nih Gabriel oleh Pak. Kenapa? Oh, Gabriel ada, belum tidur. Baru pulang dari pasar malam. Hai. Nah, ini Gereja Maria. Besar sekali. Wow, luar biasa. Ntar saya tunjukin ya. Maria dari Indonesia, keren sekali itu. Itu Maria dari Indonesia sebelah situ. Bentar ya. Ini lihat. Maria dari Bolivia, dari Andorra, dari Irak. Ini Maria dari Vatikan. Dari Irlandia, Armenia, Mesir. Ini Maria dari Singapura. Dari India, Romania.
Nah ini Maria dari Indonesia. Kelihatan yang zoom. Itu Maria dari Indonesia. Luar biasa. Kenapa ya pakai sarung? Pakai batik, pakai kebaya. Pakai kebaya, iya. Ini dari macam-macam, Slovenia, Makedonia. Nanti di dalamnya dari Jepang, dari Tiongkok. Beda-beda. Itu gerejanya besar sekali. Itu Indonesia itu. Iya, itu. Ayo diterangkan di sini, ayo. Diterangkan dulu sama Yerias. Bukan kebetulan, Bapak Ibu di sini kalau berbicara tentang wanita ini, ada ayat kiri dan ayat kanan. Ayat kiri Anda mulai membaca Anda bingung, itu bahasa Latin. Juga saya tidak, saya pikir seolah-olah saya mengerti. Saya bisa bahasa Yunani. Saya tinggal di Yunani. Dan tetapi ini Anda dan saya bisa satu kata, itu serpentum. Serpentum. Serpentum itu artinya serpent, snake, ular. Itu dari Kejadian pasal 3. Bayangkan di agama Kristen, kalau berbicara tentang Maria harus kembali ke Adam dan Hawa. Harus kembali ke Kejadian pasal 3. Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan Taman Firdaus, Dia kasih Adam dan Hawa kuasa atas semuanya dan segalanya. Tetapi satu hal yang Tuhan melarangkan mereka, itu satu pohon tidak boleh makan Buahnya. Jelas sampai sini. Bapak Ibu. Yang jahat. Ya, Bapak Ibu, sering kita fokus di buahnya. Itu salah. Makanya pernah satu paman dari istri, dia orang komunis, dia tidak percaya itu. Jadi kamu percaya kisah ini untuk baby kecil? Saya katakan ini bukan untuk baby kecil. Karena saya percaya yang ditawarkan seperti watak Anda. Dia marah sama saya. Bapak Ibu, itu bait pertama. Kamu akan jadi Seperti Tuhan. Ini Bapak Ibu yang di pencobaan, penggodaan. Manusia mau jadi Allah. Ya. Banyak manusia sombong, Bapak Ibu. Ini bukan itu buahnya, bukan sekedar buahnya, itu sekedar jadi Allah. Saya kasih tahu dia, justru kita di sejarah modern sekarang bisa mengerti ini lebih dari yang percaya zaman dulu. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini semakin tahu, semakin manusia bisa menciptakan. Setuju? Setuju. Makanya dia menawarkan dia, barangkali apel ini dari 1000 tahun lagi. Pengetahuan yang mutlak. Inteligensi yang mutlak. Setuju? Setuju. Kalau punya inteligensi yang mutlak bisa dilap bikin apa saja. Itu yang dia menawarkan Bapak Ibu. Makanya lihat indah. Ini sangat canggih. Sangat Relevan ya sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu, Hawa tidak ada keraguan. Langsung ambil. Ambil. Karena ingin. Juga Adam harusnya wajar. Adam bisa katakan jangan. Ya. Tapi juga dia makan. Bapak Ibu, makanya semua dunia jatuh. Semua kompleks, semua model ini jatuh. Karena mereka yang punya kuasa atas segalanya. Ya. Makanya datanglah Tuhan dan kasih tahu ular itu bahwa dari turunan wanita akan datang yang akan Menginjak. Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan terlalu umum. Bukan turunan dia akan. Ini bukan terlalu umum. Hanya satu bisa merumukkan kepala setan. Hanya satu. Amin. Satu-satunya itu Yesus Kristus. Amin. Makanya Bapak Ibu, sudah sekarang kalau Tuhan masuk dunia ini harus masuk secara peraturan dunia ini. Makanya harus masuk melalui Manusia, Rahim. rahim perempuan.
pasti harus ada perempuan. Dan itu Maria yang dijanji. Makanya, yang kedua, Anda bisa mengerti kata terakhir. Itu Yesaya pasal 7. Emmanuel. Aku kasih tanda bagimu. Seorang perempuan Perawan. perawan akan melahirkan seorang anak. Dan Amen. kehendaknya Tuhan namanya akan jadi Immanuel. Sudah semuanya sudah, sekarang kasih introduksi. Sudah waktunya sudah bahasa Aramaik penuh. Pakai waktu penuh. Itu waktunya tiba saatnya dari Tuhan. Tuhan kirim malaiknya ke gua ini. Ada seorang wanita tinggal di sini, perawan namanya Maria. Bapak Ibu, bahasa Ibrani. Kalau saya katakan, sering kami marah. Kamu melakukan A, B, C, D, Shalom Aleik. Tidak bisa diskusi. Tapi kalau saya katakan Shalom lah, Oh, beda ya. itu beda. Itu buka dialog. Shalom lah, bahasa Aramaik itu buka dialog. Ah, Makanya yang malaikat kasih tahu Maria. Shalom lah. Terus Oh, Bapak Ibu, Tuhan buka dialog sama Maria. amin. Itu luar biasa. Tuhan selalu kasih kita pilihan. Tidak memaksa. Ya, shalom lah. Makanya Bapak Ibu Maria terkejut. Apa arti salam? Dia kasih dia pilihan. Makanya dia kasih tahu dia bahwa dia akan melahirkan. Singkatnya cerita, anak laki dan kehendaknya Tuhan diberi nama Emmanuel. Dan di sini Maria katakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Aku belum menikah. Belum menikah. Bapak Ibu, dia tidak ragu yang tidak mustahil bagi Allah. Amin. Kemarin saya suka yang katakan Maria seperti Abraham, taatnya mutlak. Yang di pikiran dia kalau hamil tanpa suami itu zina. Jangan berzinat, ada perintah di Ulangan, jangan berzinat. Makanya Bapak Ibu itu yang pikirnya, bukan yang tidak mustahil bagi Tuhan, bukan seperti Zakaria, ya. Zakaria dia ragu yang tidak mustahil bagi Allah. Tapi Maria karena dia belum punya suami, itu dosa. Itu melanggar hukum Allah. Dan ketiga, malaikat beritahu dia anak itu dari Roh Kudus. Amin. Makanya Bapak Ibu di sini kata Maria, akulah ini hamba Tuhan. Biarkan perkataanmu terjadi padaku. Bapak Ibu, dia manusia, dia Hawa yang baru, manusia. Itu yang kita harus melihat Maria seperti pendeta seperti taatnya seperti Abraham. Taat. Ya, Bapak Ibu, makanya itu karena itu dua anak pertama di sana. Paling penting mereka juga untuk umat Katolik di sini karena gereja Katolik supaya juga dari gereja Katolik diberitahu umatnya yang paling utama di gereja itu hanya Yesus. Patungnya paling tinggi. Di bawah itu ada kata malaikat Tuhan beritahu Maria kabar gembira, kemudian ada 4 penulis Injil masing-masing dengan Matius, Markus, Verbo, Karo, Factum, Firman jadi daging dan hidup beserta kita. amin. Bapak Ibu, ada gambar Maria dari seluruh dunia. Ini dari Filipina. Lihat bagaimana membayangkan orang Filipina. Membayangkan Maria seperti wanita salah satu mereka. Ada dari Indonesia. Kita melihat dari Indonesia. Ayo. Di, tolong pegangin ini. Siap Pak. Sorry, Di. Tidak apa-apa Ini Pak. mati. Oh ya sudah nyambung lagi. Sudah nyambung lagi. Waduh, luar biasa. Makasih. Iya. Sekarang di Israel jam 4 lewat 10 menit. Ya beda 5 jam, Frans. Saya harus menyaksikan. Sering saya bawa guru Amerika, beli saya sumpah. Begitu mereka sampai ke sini, itu mereka bikin paling beautiful. Oh ya? Yang Indonesia karena sangat merinci, 3 dan ini sangat merinci secara lembut, bukan secara keras, secara sangat berdetail, merinci.
Bagus sekali pokoknya. Hidupnya langsung. Yesus katakan, tidak ada nabi yang dihargai di tempat yang asalnya. Tidak ada seni yang dihargai di tempat Indonesia. Maaf, itu Indonesia. Dari Jawa, memang. Ya. Tapi indah sekali. Bajunya baju. Jawa, kebaya. Bentar lagi, kita tidak boleh ngomong. Tidak boleh berisik. Ya, perhatian, di dalam gereja sama sekali nggak boleh bicara. Dulu kita melihat pintu di gereja. Ayo kita lihat pintunya. Pintunya punya arti firman yang luar biasa mereka buat. Ayo kita lihat ke pintunya. Ayo kumpul sini. Ayo mau terangkan pintunya. Tunggu. Ayo ke sini semua. Ayo cepat yuk. Sudah lama ya bangunannya, 1960. Oh, besar. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Ya, Bapak Ibu, di pintu ini ada 3 perjanjian antara Tuhan dan manusia. Perjanjian pertama Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Perjanjian yang kedua itu Pahura. Ini Pahura. Lihat bagaimana di seni ini pasalnya dibikin seperti gereja. Karena yang selamat di sejarah modern harus masuk gereja Kristen, percaya pada Yesus karena Yesus adalah Amin. Bapak Ibu yang sedih ini kesombongan manusia. Kemarin saya di Jerman, banyak gereja kosong. Akan berubah fungsi jadi macam-macam. Yang ketiga yang luar biasa, Abraham dan Ishak. Taknya Abraham dan ini domba. Kemarin kita pergi di Gunung Muria, lihat bagaimana malaikat dengan Abraham. Ini yang berhasil dan lulus. Oh, 3 perjanjian. Ini pintu perjanjian baru. Selalu tutup Bapak Ibu, selalu tutup. Hanya dibuka. Ini semua peristiwa utama. Itu di kabar baik di dalam ruang karena itu tidak ada di pintu ini. Kabar baik. Balik itu pada gembala, kelahiran Yesus di mana di Bethlehem. Siapa di Bethlehem ini? Majus. Siapa ini? Yang katakan Tuhan biarkan hamba-Mu sekarang pergi. Simeon, Hana. Siapa ini? Sudah dengar. Yes, mereka melarikan diri Ke Mesir, kembali ke Nazaret. yang Tuhan kami. Di sini dibaptiskan Yohanes Pembaptis. ini khotbah ibu di bukit dan Galilea menepi sudah kita pergi Yerusalem, 2 Golgota, 1 kuburan dan ke surga Bukit Zaitun. Ya, di sini ada para nabi, di sini ada para murid Yesus. Hanya 1 hari dibuka ini. Sepanjang tahun hanya 1 hari. Dan itu hari libur di Nazar, 25 Maret. Itu hari Nazar, hari kabar baik. Ya, hari raya kabar baik. Annunciation. Yang justru dibuka itu pintu Raja Daud. Karena Yesus tunas dari Daud. Isai papanya Daud. Indah sekali, makanya selalu ini yang dibuka. Kalau ini pintu, Rumah Maria. ini pintu apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Ya, 1 tahun. Bapak Ibu, pernah satu peserta kasih tahu saya, dari sini rumah Maria, saya katakan di mana? Katakan gereja ini, kalau begini Maria sangat kaya. Gereja dibangun atas rumah yang rumah Maria hidup kehidupan amat sederhana dan miskin. Kita masuk. Tidak boleh bicara ya. Karena masuk
Ini gereja terbesar di seluruh Timur Tengah. Jangan bicara, maaf. Nggak beda suara ya. Altar utama. Di sini Bapak Ibu rumah Maria, di mana malaikat beritahu Maria kabar baik itu di rumahnya, sebagian dari desa Nazaret nanti kita lihat, tapi dipisahkan oleh gereja ini yang besar supaya menghormati. Sejak zaman dulu sudah ada gereja-gereja dibangun di sini. Ini perkiraan. Sebentar, zoomnya belum nyala. Ini diperkirakan bekas rumah Maria waktu itu. Di rumah ini dulu Maria menerima kabar baik dari Gabriel. Bahwa ini rumah Maria, orang seperti Anda datang abad kedua, ketiga dan ukir di batu Salam Maria. Oke, ditemukan Salam Maria diukir di batu. Great, bentuk. Dari sini sampai puncak 50 meter. Ini gereja arsitekturnya luar biasa. 50 meter dari kubahnya seperti mercusuar. Dan arsitek bikin buka sehidupan. Karena dia mau ada sana, mau firman dan tahan dari surga tersebut. Kubahnya. Thank you. Pelan, Matias, tunggu. Belum beli suara. Nah, kita mau naik ke tingkat yang atas. Tangganya banyak sekali. Ini tempat ibadah utama.
Itu Maria dari Jepang. Itu Maria dari Jepang. Maria dari Meksiko, Maria dari Australia, dan itu altarnya. Kubahnya. Dari Tiongkok. Oh, dari Taiwan. Dari Brasil. Dari Polandia, dari Amerika, dari Spanyol, iya, memang kan masing-masing percaya Maria bisa diakui sebagai Tuhan mereka, apa itu Bunda Maria dari berbagai negara, banyak sekali. Ya. Ini kaca patri. Sekarang jam 16.24 di sini. Keluar dulu ya. Nah, bentar.
Ini halaman depan. Nah, kita akan lihat reruntuhan di zaman itu. Ya, rumah mereka dulu ada di bawah ini. Ya. Nah, ini perumahan zaman dulu. Ya, sisa-sisanya. Nah, saudara, yang penting kita pelajari, ini saya sudah di luar, jadi bisa ngomong. Yang penting kita pelajari ketaatan Maria. Ya, mengapa Gereja Katolik begitu menghormati Maria? Maaf, karena Gereja Katolik berasal dari Roma. Dan Roma pada zaman itu ada dewi yang sangat mereka hormati. Ya, nah, maka itu sebagai pengganti ketika Kaisar Konstantin diminta siapa pengganti dewi yang mereka percaya. Nah, jadilah tradisi ya kita menghormati Maria. Ini Maria dari berbagai bangsa juga. Nah, buat kita murid-murid Tuhan Yesus, yang penting sekarang adalah bukan soal hebatnya Maria mau mengandung Yesus. Memang betul, tapi lebih daripada itu ketaatannya, saudara. Percaya nggak semua kita pun bisa menjadi Maria? Artinya lewat hidup kita Yesus itu nyata. Saya ulangi lagi, Maria memang ada. Dan kita lihat ketaatannya. Tapi lebih daripada itu, saudara dan saya pun bisa menjadi seperti Maria. Amin ya. Yaitu kalau kita taat, maka firman akan lahir, akan keluar lewat hidup kita. Masih ingat berapa kali saya berbagi, pasti ada salah satu persyaratan yang Tuhan cari dalam hidup Maria. Kenapa kok harus Maria? Walaupun zaman itu tidak terlalu banyak gadis, tapi tetap ada lah. Mungkin 20 atau 100 pasti ada. Kenapa Tuhan pilih Maria? Nah, Lukas 2 ayat 9. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-9. Ya, Filipus mungkin bisa buka. Ayat 19. Maaf, Lukas 2 ayat 19. Ya. Merta dari Belgia ikut hadir. Ya. Lukas 2 ayat 19 dikatakan, dan Maria menyimpan semua firman itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, karena direnungkan oleh Maria adalah firman, dan yang disimpan di hati Maria adalah firman, maka dengan sendirinya keluarlah firman atau lahirlah firman. Nah, kalau Maria menurut Lukas 2:19 sudah punya kebiasaan hebat, selalu menyimpan segala firman dan merenungkannya, maka saudara dan saya pun pasti bisa. Amin. Maka itu renungkan firman. Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman itu siang dan malam dan perkatakanlah. Saudara, kalau hidup kita menyimpan firman, ada firman di pikiran kita, di hati kita. Yesus adalah firman. Maka kita akan melahirkan firman juga. Dan itu yang dicari, yang dilihat oleh banyak, oleh semua orang yang jumpa dengan kita. Jadi jangan mengangguk-anggukkan Maria. Nah, ini pas jam 4:30. Ya, lonceng bunyi. Jangan mengagung-agungkan Maria, karena masing-masing kita pun bisa menjadi Maria. Kalau saudara dan saya hobinya bukan nyimpan kata-kata orang, bukan nyimpan kesalahan orang, bukan nyimpan kejelekan orang, bukan menyimpan dendam, tapi menyimpan firman, maka akan lahir firman dalam hidup kita. Dan itulah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Menurut Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah jadi manusia dan diam di antara kita. Maka kemanapun kita pergi, kalau firman sudah jadi hidup kita, maka orang akan melihat firman. Dan 1 Yohanes 1 ayat 1 kita masih ingat, firman itu enggak cuma didengar, tapi dilihat. Enggak cuma dilihat dengan mata, tapi dibuktikan, disaksikan. Dan klimaksnya, firman itu bisa diraba dengan tangan kita. Maka itu kemanapun kita pergi, kalau hidup kita seperti Maria, selalu taat, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka orang melihat kita, itu melihat firman. Apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan, orang melihat itu firman. Dan akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita
bisa menjamah firman dengan tangan mereka. Karena saudara dan saya adalah firman hidup itu. Hebat ya? Nah, jadi jangan fokus pada Maria, tapi fokus pada hidup kita sendiri. Bahwa kita pun bisa menjadi Maria dan menyatakan Yesus lewat hidup kita. Amin ya saudara. Begitu bersyukur kalau Tuhan menyatakan ini lewat hidup Maria. Luar biasa. Ya, kita tunggu. Yang mau ke toilet tadi itu. Yang mau ke toilet tadi itu. Bicara dari sana. Nah ini karena saya lagi tolong pakai mau ke toilet. Nah ini saya alihkan dulu. Saya mau ke toilet juga. Orang-orang saudara kita dari Timor Leste tapi sudah warga negara Australia. Cerita dong. Dari Pak Jelindo. Dari mana? Dari Amerika. Dari Lombok. Lombok. Di Gunung Precipice tidak ada toilet. Itu toiletnya. Dekat mobil itu yang putih kiri. Ada toilet. Apa ya? Sebentar lagi saya menjelaskan. Kita nanti dari bawah bagus. Yeah, thank you. Yeah. Shalom semuanya, tunggu ya. Abuna masih pergi ke toilet. Ini dengan saudara Jelindo dari Australia, asli orang Timor Leste. Salam kenal untuk semuanya. Halo, salam kenal Shalom. Pertama kali bangsa Israel. Iya, pertama kali ini mimpi dream come true ya. Dream come true. Sejak kecil suka nonton film-film rohani, tapi belum pernah datang ke sini. Selalu mimpi suatu hari mau ke Israel. Tapi Tuhan mengabulkan doa-doa dan mimpi-mimpi saya menjadi kenyataan. Setiap kali sampai di tempat di mana Yesus pernah menjejakkan kakinya, saya selalu keluar air mata. Karena luar biasa, karena bagaimana penderitaannya bagi kita umat manusia telah menanggung dosa kita. Ya, kemarin saya paling air mata keluar itu di tempat di mana Yesus disalibkan. Itu yang hancur hati saya. Karena melihat tempat itu, karena setiap kali menonton film-film Yesus, dan itu langsung membuat hati saya sedih. Ya, semoga saudara-saudara di Indonesia suatu hari bisa mengunjungi tempat-tempat di Israel di mana Yesus pernah menjejaki kakinya. Amin. Sangat terharu setiap kali kita datang ke tempat yang di mana Yesus pernah menjejakkan kakinya. Itu luar biasa, suatu pengalaman yang luar biasa. Ini Abuna udah datang.
Obrigado. nada, Bruno. Nah, kenapa ini? Poor connection. Ayo, tolong pegang dulu. Poor connection. Sebentar ya. Ini harus diganti. Oh, bisa sudah. Kenapa? Ya. Obrigado itu bahasa Portugis, terima kasih untuk laki-laki. Kalau kita ketemu perempuan, obrigada. Nada. Obrigado. Obrigado itu untuk laki-laki. Obrigada kepada yang perempuan. Minta tolong. Ini jagonya di Prancis ya Pak, Buk. bahasanya ada gesernya. Iya. Nah, di Eropa itu Perancis dan semua yang ke selatan, Portugis, Spanyol, itu pakai hukum DM seperti kita. Diterangkan, menerangkan. Tapi Inggris, ya Inggris, Belanda, Jerman itu pakai MD. Menerangkan, diterangkan. Itu beda. Iya. Udah lupa itu pelajaran SD itu Pak. SMP ya harus ingat-ingat kembali hukum DM, ingat toh? Hukum DM diterangkan, menerangkan. Iya. Jadi Perancis ke selatan itu hukumnya DM kayak kita. Tapi Belanda, Jerman, Inggris itu UMD. Apa ya contohnya? Iya, ke utara. Nah ini kami mau jalan balik ke base, langsung mau ke Tiberias. Ke Danau Tiberias. Ya. Besok pagi, jadi kira-kira jam berapa ya? Jam 9? Jam 11 lah atau jam 12, jam 11 waktu WIB saya akan syuting Danau Galilea. Nggak tahu kapan mereka ngajak kita naik sebentar. Luar biasa Pak. Mama, Ya. Bapak makasih ya Pak, Bapak sudah susah-susah begitu pakai tripod. Oh tidak. Kalau anak muda aja nggak sanggup Pak. Masa? Iya loh, orang-orang peserta ini heran. Ya jalan saya ini dengan 3 HP loh. Lihat itu. 3 HP mana ini? Nah. Mana ini? Ini 3, ini 2, ini Facebook dan Instagram. Nah, terus yang ini, yang kanan ini Zoom. Iya. Karena kan kalau orang lain kan selfish Pak. Iya. Oh iya, pengennya kelihatan dirinya sendiri. Masih lihat sejarah. Kita ada di sana. Yo. Jiwanya luar biasa. Ini Maria. Luar biasa. Thank you so much. Ini Maria dari berapa negara lagi? Ya, ini Maria dari berapa negara lagi? Ethiopia. Swiss, yang kiri itu Swiss, ini Ethiopia, lalu Perancis, lalu Italia, Bulgaria, Belarus. Beda-beda Marianya. Ada loh, tadi kamu baru gabung berarti? Di Indonesia sudah. Awal-awal, ya udah tak tunjukin lagi. Oke, sebentar ya. Oke, untuk France, Bapak tunjukin. yang apa? Yang Indonesia. Baru dari tadi awal-awal Bapak buka Zoom ini sudah menunjukkan yang Maria dari Indonesia. Bentar ya. Iya, balik lagi. Tuh Maria dari macam-macam negara. Oke. Iya. Irland. Iya, pakai kebaya Marianya. Itu India, Singapura. Lihatnya. Nah ini Maria dari Indonesia. Lihat tuh. Nggak jelas. Masa nggak jelas? Oh. Jelas?
ya. Oh ini. Iya. Jelas ya? koneksi internetnya. Ini ada yang tanya, apakah tempat-tempat peristiwa penting yang di Alkitab, tempatnya Yerusalem itu berdekatan? Oh jauh. Ya ada yang dekat, ada yang jauh. Enggak. Ya kalau mau jalan kaki bisa. Karena Tuhan Yesus dulu jalan kaki. Tapi sekarang ada bis, ya naik bis, naik mobil. Nah besok, ya sekali lagi kita minta supaya internetnya bagus. Besok kita akan mulai keliling ke sekitar Danau Galilea. Khotbah di bukit, ya mujizat 5 roti 2 ikan. Lalu Kapernaum, ya Gadara kerasa kita lihat dari jauh. Lalu akan naik kapal di Danau Galilea. Nah besok ikuti, jamnya jam berapa masih belum tahu. Kita tunggu. Ya yang bulan April tahun lalu. Ya Pak Rontalwesi betul. Jadi ini sekarang ini gereja terbesar di Timur Tengah. Nah, tadi kita sudah masuk ke dalam, ya gereja terbesar di Timur Tengah ini. Ini dibangun tahun 1960. Kenapa? Iya, karena tidak ada ibadah dan tidak. Karena sekarang juga winter, jadi foto grup di sana. Tempat masa kecil Yesus. Iya. Iya, oh terangan itu. Ya sebentar saya naik lagi melihat tempat masa kecil Tuhan Yesus. Tapi reruntuhannya saja. Tidak tepat sih, cuma diperkirakan. Ini desa-desa Nazaret pada zaman dulu. Ini reruntuhannya. Enggak ada. Dan itu nubuat Yesaya 11. Tunas dari siapa? Tunas Daud. Makanya cuma itu diterjemah secara harfiah, tertulis Nazaret. Harus supaya kenapa firman para nabi tersebut tunas. Nabi Yesaya 11 tunas. Netzer itu Nazaret nih. Oke. Ibu ada tempat tradisi sinagoga, tapi tidak terlalu diatur. Harusnya sinagoga di daerah ini. Hari Sabat Yesus pergi ke sinagoga, dia membaca dari kitab Nabi Yesaya. Nanti saya merinci di bis. Yesaya pasal 61 dan dia katakan semua yang saya membaca sekarang sudah genapi waktu kamu mendengarkan. Bapak Ibu mereka sangat marah, mereka menghalau dia keluar kota. Mari kita pergi dan mereka mau melambar dia dari Gunung, bukit. dari Tersebut. Mari kita ke sana. Bapak Ibu jauh kalau jalan kaki. Kita setengah jalan kaki nanti naik bis. Bisa? Bisa. Jauh. Kita naik bis. Ayo Bapak Ibu, kita menuju bis. Terus bersama-sama. Itu semua grup Indonesia, baik Amerika, semuanya suka tempat itu karena 360 derajat. Indah sekali seperti pesawat. Besok ya kita ke sana. Oh sekarang. Oh. Jejak kaki Yesus. Wow. Ikut ya. Yang di rumah yang belum ngantuk ikut. Ikat Yesus. Lalu dia ke sana. Oh hebat. Kenapa? Ya tempat apa? Yesus mau dilempar. Iya, karena dia dianggap penistaan agama Yahudi itu. Dan mereka marah. Ya, nanti kita lihat ke sana. Oh yang tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Iya, betul. Tiba-tiba dia menghilang. Itu hampir aja. Nah, kita akan ke bukit sana.
Nah, ini matiin dulu ya, yang Facebook, Instagram juga ya. Nanti sambung lagi. Berapa menit sampai ke sana, Yerias? Dari sini jalan kaki setengah, jalan 10 menit, naik bis 10 menit. Oke, ya kira-kira 20 menitan begitu ya, kita nyambung lagi. Oke ya, Instagram, Facebook, nanti kita nyambung.